حبيبنا العظيم حسين حبيب الحسن الكف ونحو أعباؤنا أسبابنا شيوخنا ورجال الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ani wa bi'ulumihi bidamin amin ila akhir. Melanjutkan tentang kesempurnaan dari batiniah, penciptaan batiniah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sedikit yaitu tentang peristiwa pembelahan dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini diceritakan ada 4 kali peristiwa pembelahan dada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin yang pertama sudah, yaitu ketika beliau masih kecil, didatangi malaikat Jibril, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, dikembalikan lagi, untuk kemudian yang kedua yaitu terjadi ketika beliau akan mendekati akil balik, kurang lebih sekitar di sini dikatakan 10 tahun. Ya, di sini dikatakan hikmahnya yaitu ketika itu usia 10 tahun ini akan memasuki akil balik, masuk kategori orang yang sudah berakal dan bisa membedakan baik dan benar. Usia laki-laki yang di sini dimaksud di sini. Juga sama, peristiwanya sama. Nanti dibawa di sini hikmah secara keseluruhan ya, sebelum saya ceritakan yang nomor 3 nomor 4 ini tadi. Yang ketiga dan yang keempat, bukan nomor yang ketiga, peristiwa yang ketiga, peristiwa keempat. Di sini dikatakan bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan kita harus yakin, kita harus memahami bahwa proses pembelahan dada ini dohir batin, bukan hanya maknawi saja dan kejadian betul gitu. Jangan sampai hanya dipahami secara maknawi. Jadi sifat ini dijauhkan. Ini menunjukkan bahwa memang di dalam hati kita manusia secara umum itu ada celah, ada bagian untuk bisa pihak yang tidak bertanggung jawab ini masuk sehingga manusia ini akan menjadi lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Farul Jusaidi Syekh Bakar misalnya mengatakan qalbul hati ini kalau diibaratkan rumah itu harus ada penghuninya. Kalau rumah tidak ada penghuninya, maka rumah itu akan rusak. Ini saya kiaskan, coba dengan kalau punya melihat rumah yang lama tidak ditempati kan rusak. Bagian-bagian ini sudah mulai mukul atau bagaimana, rusak. Saya bahkan misalnya mengibaratkan hati yang kosong itu hati yang nggak ada penghuninya. Apa penghuninya hati di sini? Kalau rumah penghuninya manusia, tapi kalau hati penghuninya adalah zikrullah. Jadi kalau kita sadar hal ini, maka kita akan berupaya sekuat tenaga untuk mengisi daripada kekosongan hati kita, tempat yang memang ada bagi para musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Muhammad SAW untuk merusak manusia ini. Jangan sampai kosong hati kita. Ya mulailah belajar zikir bil lisan. Setiap saat ketika panjenengan ingat, maka lantunkan itu zikir. Apa? Ya kalimat-kalimat thayyibah. Contoh, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah. Kalimat-kalimat thayyibah lantunkan bil lisan. Ketika ingat, kalau lupa, namanya lupa kok. Nanti meningkat lagi, lisannya berzikir, hatinya ikut berzikir. Meningkat lagi, hatinya zikir, lisannya otomatis ikut. Kalau tadi awal lisan saja tanpa hati, naik lagi, lisan ngajak hati, lisannya ngomong, lisannya zikir, hatinya ikut.
Yang ketiga dibalik, hatinya yang pimpin lisan, artinya zikrullah, zikir, lisannya ngikut otomatis. Yang lebih lagi semuanya organ tubuhnya ini, anggota tubuhnya, bahkan detak jantung, denyut nadi ini zikrullah. Ini tingkatan orang-orang khusus. Ya, kita jangan mengatakan ini bukan khusus, jangan putus asa. Kita mulai apa yang kita bisa. Kalau kita lisan bisa, silahkan. Jangan sampai mengatakan kula mboten sanggup, lha durung dilakoni wis durung sanggup. Mboten saged kula, lha durung dilakoni wis ngomong mboten saged. Berusahalah agar apa? Hati kita ini tidak kosong. Hati kita ini tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Niki kula nyelentang segede ini. Nyelentang segede ini. Niki Selasa malam Rebo. Beijing tahun ini. Itulah malam 18. Gitu. Beijing 4 malam selawe. Binjinge malih 31 malam 1. Wah niku sing jenengan tosil terus mboten. Ya, napa kok jenengan kantos? Napa perkawis pergantian tahun? Nggih, pergantian tahun? Nah, jangan mengharap pergantian tahunnya, dalam artian pergantian tahun pasti akan kembang api, trompet dan sebagainya. Kula itu lagi, jenengan perhatosaken. Jenengan niat nih, mangke kundur saking masjid ini ditulis teng kalender. 31 Desember malam 1 Januari adalah malam 1 Rajab. Yang mana malam 1 Rajab ini malam yang istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah malam yang doanya manusia tidak ditolak oleh Allah. Di dalam satu riwayat dikatakan ada 5 waktu yang doanya manusia tidak ditolak oleh Allah. 4 berlaku tahunan, 1 berlaku mingguan, yaitu malam Jumat. Salah satu yang berlaku tahunan adalah malam 1 Rajab. 1 poin bahwa malam itu adalah malam yang doanya manusia tidak ditolak. Kapan? Khusus tahun ini 31 malam 1. 31 Desember malam 1 Desember. Yang kedua, harus panjenengan pahami hari atau bulan yang dimuliakan Allah ada 4, dinamakan Ashurul Hurum. 3 bergandeng, 1 terpencar. Yang bergandeng adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Ini 3 bergandengan. Yang terpencar adalah bulan Rajab. Kapan? Dia dimulai tanggal 31 malam 1 badal maghrib. Jadi Selasa kados ngeten niki pun mlebet bulan Rajab. 2 poin. Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga. Boten tak kedadekno siji ae. Bulan yang dimuliakan Allah salah satunya Ashurul Hurum adalah bulan Rajab. Ketika kita beramal soleh di sini, di bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan Allah, maka Allah lipat gandakan pahala dari amal soleh atau amal hasanat yang kita lakukan. Nah, bunda, ketika berbuat maksiat, maka nilainya juga tidak sama dengan bulan yang di luar, bulan yang dimuliakan Allah. Maka hati-hatilah, berbijaksanalah. Terkhusus poin ketiga, yang mana 31 malam 1 itu kebanyakan. Punten nggih, saya ngomong kebanyakan. Sebagian besar dari manusia ini lalai dari Allah, tidak mengingat Allah. Yang ditunggu adalah jam 12 ketika jarumnya sudah pindah tet 1 bareng-bareng nyuk. Gedor dan lain sebagainya. Apakah ada perubahan dari zahir atau batin kita? Dari perubahan itu loh yang saya maksud. Yang ditunggu banyak orang, yang banyak orang betul-betul menunggu sampai memperhatikan jam, pakai ada jam besar, begitu persiapannya luar biasa. Apakah ada perubahannya punten yang signifikan dari jasmani ataupun batiniah kita? Mohon maaf. Maka bijaksanalah ketika panjenengan melakukan aktivitas. Yang saya maksud bijaksana bagaimana?
ketika kita melakukan satu aktivitas mendatangkan manfaat untuk jasmani terlebih terhadap batiniah kita. Kalau di malam itu kita lalai, rugi besar. Maka berusahalah minta kepada Allah, ya Allah, masukkan saya di bulan yang mulia dengan amal, dengan aktivitas, dengan kegiatan yang mulia. Saya ngomong seperti ini berarti nggak oleh bakar-bakar. Silakan mau bakar-bakar, ojo bakar rumah tadi. Anda mau bakar jagung, silahkan. Anda mau melekan, silahkan. Apa aktivitas? Tapi pilihlah aktivitas yang mendatangkan manfaat. Contoh satu, biasanya loh ya. Nah, menikah ketika pergantian tahun yang didengarkan adalah musik-musik yang menjadikan kita tidak ingat sama Allah. Contohnya musik yang ajib. Gini mungkin. Biasanya digede nih. Tonggone turu gak kreken, sing penting tahun ngapunten nggih. Lah itu terus bagaimana? Ya gantian musiknya. Mungkinlah nyetel qasidah udah asik, Bib. Gak asik karena Anda belum terbiasa. Karena setiap tahun baru yang didengar itu ketika dipindah Anda merasa tidak nyaman. Siapa yang mboten nyaman? Nafsu. Karena Allah sudah mengingatkan, innan nafsa la ammarati bisu. Nafsu niku ngajak datang perkawis su, perkawis elek, perkawis mungkar. Masa itu enggak lagi. Bijaksanalah. Ada ngapunten nggih natos tunggal wedal kula mau angsul tahun baru. Natos niku badhe majelis tahun baru. Nah, niku kula semerap beberapa ibu-ibu yang sudah di atas usia 50. Niku metu bareng delok mercon kembang api. Dan itu saya nyatakan dalam artian saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Apa enggak boleh? Boleh. Ketika Anda takjub, maka jangan sampai lupa kepada Allah. Minimal ucapkan subhanallah. Tinggal nambahin kata itu loh. Berat karena nafsu enggak ingin. Soalnya nafsunya kan la ammarati bisu. Akan tetapi di dalam ayat itu tadi di akhir daripada bukan di akhir, di penggalan ayat ini Allah memberikan kabar gembira. Ada kalimat illa, kecuali apa? Dari nafsu itu tadi Allah mengatakan ma maknanya diartikan apa-apa, nopo mawon. Rahimah Rabbi. Kecuali apa-apa yang dirahmati oleh Allah. Nafsunya dirahmati, akhirnya nafsunya mau mengucapkan subhanallah. Jasmaninya dirahmati, mudah melakukan aktivitas yang bernilai amal solih. Batinnya dirahmati, mudah. Salah satu contoh berbuat jujur, mudah berbaik sangka. Minta sama Allah niki. Khususnya kula imutne Selasa ping kalih. Malam Selasa niki, malam Selasa, malam Rebo niki, malam Rebo ngajenge, malam Rebo ngajenge mana. Anda mau ngapain silakan, tapi saya ingatkan jangan sampai aktivitas yang dilakukan ketika banyak manusia yang lalai kepada Allah, kita ikut lalai. Jangan sampai. Maka pilihlah aktivitas yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Anda mau bakar-bakar silahkan. Ya ambil zikir, monggo. Ya illallah. Bukan lucu, Anda belum pernah soalnya. Mungkin duduk dengan keluarga, menghidupkan malam. Bukan nunggu pergantian tahun, karena malam ini malam 1 Rajab, duduk dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan keluarganya. Mungkin berceritalah yang mendatangkan manfaat. Mungkin bercerita orang soleh, mungkin bercerita jerih payah perjuangan orang tua. Saya katakan dengan orang soleh untuk alergi, wong tuane jenengan cerita ini tentang putra putri ini panjenengan, tentang sedereke panjenengan.
Oh, bapak dia melakukan ini, aktivitas ini, berbuat ini. Yang sedikit sekali, mohon maaf. Saat sekarang orang yang nyusahu bangga nama tuan lebih banyak kepada rodo izin ketika cerita. Nah ini rubah. Itu akan nanti menjadikan pengajaran atau pelajaran daripada anak keturunan kita. Tidak tutup kemungkinan kalau kita sering bercerita tentang orang tua kita kepada anak kita, maka anak kita akan menceritakan jerih payah kita, usaha kita, aktivitas kita kepada anaknya, pada diri kita. Dan ini akan berkesinambungan. Kita melakukan aktivitas apa, dilihat anak kita ketika dewasa usia seperti kita akan melakukan aktivitas yang tidak jauh dengan yang kita lakukan. Maka berbijaklah terkhusus di bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab yang tahun ini tepat malam 1 Januari yang banyak orang lalai. Menawi misalnya andai kata malam 1 Januari Jawa Jungkir Solo, alhamdulillah sama Allah dimasukkan lagi satu istimewa, yaitu ketika turun hujan, salah satu waktu yang mustajabah. Padahal malam 1 Rajab adalah malam doanya manusia tidak ditolak. Imamul Haddad, penyusun dari Rotibul Haddad, mengatakan ketika terjadi dalam satu waktu dua keadaan istimewa, maka di saat itu istimewanya double. Istimewa double. Makanya dengan nyuwun malam 1 Januari atau malam 1 Rajab, ya Allah turunkan hujan yang lebat. Amin. Waduh. Kayak sobat tuh alun-alun. Kok jenengan teng alun-alun. Ningali suasana supek ruwah ngoten ditingali. Hati-hati, saya ingatkan lagi, inna nafsa la ammarati bi Rasul ngomong ini pas bukan Rasul. Enak sih ngomong dan enak sih rumono saja nih. Rumono. Nah, ini waktu itu emote, jadi kan emote buat BJ pangke gondol saking masjid iki ditandai. Menawi kerso, menawi menggawe jenengan perlu keluargane jenengan paling ngertos. Malam 1 Januari, malam 1 Rajab istimewa. Ayo ngene yang saya maksud aktivitasnya bernilai amal soleh. Pilih karena banyak aktivitas. Sing badhe khataman monggo, sing badhe wiritan monggo, sing badhe qiyamul lail monggo. Kok gak menarik hati lho. Lah walaupun kalau contoh, jangan badhe bakar-bakar monggo, tapi jangan sampai lalai. Misalnya dengarkan musiknya jangan sampai membuat lalai. Aduh udah asik, sebuah repot, sebuah alam setelah terus pakai pilihan-pilihan seperti kacau kayak repot. Oke, nah, lain-lain. Nah, begitu, pun, begitu juga. Nah, dengan kaping 3, kedadasan kaping 3, gini kok saat apa akan menerima wahyu, dengan kata lain akan diangkat menjadi nabi. Itu baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sini diceritakan didatangi malaikat Jibril Alaihissalam ketika akan menerima wahyu. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah Nabi Muhammad sudah baik, maka ditambah lagi dari untuk kebaikan, kemantapan, keimanan daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan peristiwa pembelahan dada yang ketiga kalinya. Yakinnya ditambah lagi, hatinya ditambah baik lagi, dijauhkan atau ini lebih kepada sebenarnya Nabi Muhammad tidak ada penyakit hati, tidak ada sebetulnya. Tapi di sini dijauhkan ya agar jadi celah tadi, setiap manusia punya celah yang kosong ini
agar dihilangkan ini, tidak terhinggapi penyakit. Lek bahasa kula jenengan sing vaksin itu kata sing nah, kalau ngoten niku. Kenapa kok divaksin? Kenapa kok diberikan obat untuk menjaga agar tidak terkena penyakit? Tapi tidak sama, ini cuman napa nggih bahasa kula menggiring opini pemikiran panjenengan agar bisa membayangkan, oh ternyata salah satu hikmah peristiwa terjadinya pembelahan dada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, khususnya di yang ketiga, peristiwa yang ketiga ketika beliau akan menerima wahyu, akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul ini, yaitu diperbaiki lagi. Kalau memperbaiki berarti dalam keadaan rusak, tidak rusak. Sudah baik tapi diperbaiki lagi. Ibaratnya sudah bersih, dibersihkan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena tidak ada Nabi Muhammad. Kalau kita kembali ke pembahasan di awal ini, Imam Busiri sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu diciptakan paling istimewa sudah. Paling baik, paling istimewa, tidak ada celahnya. Wawaladzi tamamana huwa suratuhu, diciptakan sempurna dari wajah baginda Nabi Agung Muhammad, wajahnya sempurna, zahir batinnya juga sempurna. Ini yang disampaikan Imam Busiri. Masuk ini tadi, ketika beliau bukan buruk dijadikan baik, ya sudah baik, tapi dilebih baikkan lagi. Nopo iki bahasanya Haji Rahmat ini di-upgrade. Ya bahasanya kan di-upgrade. Sudah baik, ada lagi lebih baik, di-upgrade lagi. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu. Untuk memudahkan mengerti daripada salah satu hikmah pembelahan dada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang keempat, nah ini sudah saya tutup nanti ya. Nanti ada dengan harus bingung soal setengah soleh. Pun buyut loh, kenyataannya ngoten. Peristiwa yang keempat pembelahan dada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu ketika akan melaksanakan Isra wal Mi'raj. Nah ini di bawahnya lagi dikatakan harus kita wajib di sini meyakini bahwa itu terjadi secara zahir dan batin. Bukan hanya manawi saja, enggak. Terjadi betul, dibelah, dikeluarkan, menunjukkan keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun insyaallah kijing ini paling panjang umur, ini ambil malih, Selasa malam Rebo Kanjeng bahas malih, cerita malih perkawis batiniyahipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala paling kefahaman kanthi kefahaman ingkang leres, kefahaman ingkang sae perkawis agunipun Allah dan perkawis kekasihipun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin. Ya aliman sirri minna la tahdiqis sitra anna wa abina wa qur'ana wa kullana hizqurna ya rabbi ya hadiman hal ilayka wajhatul amal Fampun alaina bil ikbal wa kullana wasihil bal ya rabbi ya rabbal arbab abdu fakir alal bab atawaqat badal asbab mustaqiqah badamama ya wasi'al judi juda al khairu khairu wa inda fawqa alladhi rama abdu fadlik bi rahmatik fil hal ya mujida khalqi durra wa musi'an kulli birra as'aluka asbala sitra ala qabaih wal afdal ya man yara sira qalbi hasbi tilahuka hasbi famhu bi'afwika dhanbi wasli husudi wal a'mal rabbi alaika timadi kama ilaika zinadi syirkan wa aqsa muradi ridauka daimul hal ya rabbi inni as'aluka afwa anni
ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكيل والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير عزيمة فيها البلايا مقيمة وحسبها أفت واشغال يا ويح النفس الغوية عن سبيل سوية الحق روج عليا وقصدها جاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى القوم ينجال يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شحت مخافي عليك تغسل واجمال يا ربي عبدك ببابي يخشى عليك مع عذابك ويبتجي لثوابك وقيس رحمتك حتى وقد أتاك بعسري وبانكسار وفقر فاصل بيسرك عسري بمعد جودك والإفضال وامن عليه بتوبة تسكره من كل حوبة واحسبه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علق عن ضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يخشى وبتشك وظهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنان مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهدي الدار والحمد لله شكرا على نعم منه تسرى نحمد سرا وجهرا وبالهدايا والآثار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاكتب علينا توبة كسر لكل حوبة واستر لنا أوراقنا
Rabbi isma badan wajudan manna Rabbi minna bil Mustafa Rasulih Ahdot bi kulli sulih Sallallahu wa salam Rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi ala tasris subhi walhamdulillahi bil baqi wa tanani.